Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7B dari Prodi Ditja Keperawatan semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Perkenalkan, saya sendiri Nani Melani, saya Salsabila Putri Izzati, saya Muhammadun Miyasara, saya Ibnu Jamali, saya David Renati, saya Bintang Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi Ditja Keperawatan semester 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammadun Miyasara, Rian Jelani, Bintang Adi Nugroho, Ibnu Jamali, David Renati, Salsabila Putri Izzati. nama saya Trio Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menjelaskan apa itu pengolahan air bersih. Pertama, pengertian air adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan keinginan apabila digunakan. Sedangkan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan digunakan. Kemudian ada syarat air bersih. Yang pertama, 1. Jernih atau tidak berwarna. 2. Tidak berbau. 3. Tidak berasa. 4. Suhunya sebaiknya suhu dan tidak panas. 5. Bebas untuk kimia yang berbahaya. Kemudian ada sumber air bersih, yaitu ada 3, air hujan, air sungai, dan mata air. Air hujan dapat ditampung kemudian dijadikan air minum, tetapi air hujan ini tidak mengandung kalsium. Selanjutnya air sungai. Air sungai dan danau berdasarkan asalnya juga berasal dari air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran ke dalam sungai atau danau. Kemudian mata air. Mata air yang keluar dari mata air ini berasal dari air tanah dan mengalir secara alamiah. Kemudian cara pengolahan air bersih. Yang pertama, pengolahan air minum secara alamiah. Yang kedua, pengolahan air dengan penyaringan. Yang ketiga, pengolahan air dengan menambah zat kimia. Yang keempat, pengolahan air dengan mengalirkan udara. Yang kelima, pengolahan air dengan memanaskan sampai mendidih. Kemudian air sumur. Air sumur dibedakan menjadi 2, yaitu air sumur dangkal dan dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah sehingga disebut sebagai air tanah. Lapisan air ini dapat dari permukaan tanah dari tempat yang sama ke yang berbeda. Kemudian air sumur dalam, yaitu air yang berasal dari lapisan air kedua di dalam tanah. Dalamnya dari permukaan tanah biasanya lebih dari 15 meter. Kemudian cara-cara penyaliran sederhana air untuk rumah tangga. Yang pertama, saringan pasir lambat atau SPA. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan yang menyaring air beku melewati lapisan pasir. Terlebih dahulu baru kemudian melewati lapisan berikutnya. Karena kalau kita tidak
Terus alasannya apa? Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Amanda. Kenapa nama saya salah satu karena kalau kita tidak hemat air bersih di dunia ini akan habis. Yang ada hanya air kotor. Untuk itu kita harus hemat air. Air memang tidak habis, tapi yang bisa habis itu hanya air bersih. Terima kasih. Terus mau tanya lagi, bedanya air permukaan tanah sama perbedaan air di dalam tanah itu apa? Coba saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Bintang Nugroho. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda soal perbedaan air tanah dengan air permukaan tanah dengan Air di dalam tanah. dalam tanah. Nah, di sini saya mau bertanya lagi. Perbedaan air di permukaan tanah sama air di dalam tanah itu apa? Coba kalian jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda. Nama saya Bintang Nugroho. Saya akan menjawab perbedaan air di permukaan tanah dan air di dalam tanah. Air tanah, air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Contohnya air sumur. Sedangkan kalau air di permukaan tanah, semua air yang ada di permukaan tanah, contohnya air sungai, air danau, air laut, air kolam. Terus kata air madu itu masuk apa, Mas? Air di permukaan tanah. Jelas. Sudah. Jadi ini aja yang bertanya lagi apa itu berapa saja? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pencemaran air dan berikan contohnya. Saya masih kurang. Perkenalkan, nama saya David Naldi dan ini akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio. Apa yang dimaksud pencemaran air dan berikan contohnya. Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen zat, energi, dan kimia ke dalam air. Contoh pencemaran air adalah air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Jadi apakah sudah jelas? Ya. Kemudian ini saya bertanya lagi, apa dampak pencemaran air sungai? Dampak pencemaran air sungai itu dampak pencemaran bagi kehidupan kita sehari-hari itu apa dampaknya? Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdul Malik yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio. Pencemaran sungai bagi kehidupan sehari-hari. Yaitu satu, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya. Iya sih. Langsung ikut WK, Bapak. Saya ingin bertanya lagi tentang apa dampak pencemaran air sungai bagi kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdul Malik yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio. Dampak pencemaran sungai bagi kehidupan sehari-hari ada dua, yaitu satu, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya dapat menimbulkan penyakit. Dua, air yang beracun sehingga berbahaya konsumsi. Yang Baik, sudah terucap semua. Terima kasih Mbak Mas.